Bab 660 Berbahaya. Di langit berbintang alam semesta keos. Michelle Sangguan melihat ke kedalaman langit berbintang, di mana ada puluhan ribu orang berdiri. Tentara dari dunia akbar Xuan Huang. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang bernama Yordan Fang itu. Di belakangnya adalah pasukan ekspedisi dari dunia akbar Xuan Huang. Yang disebut pasukan ekspedisi adalah tentara yang digunakan dunia akbar Xuan Huang untuk membuka wilayah baru. Peran tentara ini adalah untuk terus mencari alam semesta baru untuk ditaklukkan. Kekuatan pasukan ini secara alami tidak diragukan lagi. Terutama mereka yang selamat, dapat dikatakan bahwa mereka semua sudah berpengalaman dalam ratusan pertempuran dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Selain Michelle Sangguan, ada hukum surga dan juga Belato. Di belakang mereka adalah pasukan jarak dekat dari Sabta dan pasukan Senwu serta pasukan Ksatria Suci. Tidak banyak orang, hanya 5.000. Namun, momentum dan aura 5.000 orang ini sangat kuat. Dari segi pribadi, 5.000 orang ini tidak kalah dengan pasukan ekspedisi dunia akbar Xuan Huang. Di samping Michelle Sangguan, Belato bertanya, apa sudah ada kabar dari Yang Mulia? Michelle Sangguan menggelengkan kepalanya. Terlalu jauh untuk dihubungi. Belato menatap langit berbintang. Bagaimana kita akan menghadapinya? Michelle Sangguan melayang keluar tiba-tiba, dan segera, dia sudah sampai 100 kaki di depan Yordan Fang. Di belakang Michelle Sangguan, ada 3 orang lagi selain Belato. Ketiga orang itu adalah Leo Siang dan Leon Siang, serta hukum surga. Yordan Fang melirik Michelle Sangguan. Kamu punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Michelle Sangguan tersenyum kecil. Yang Mulia pernah berkata, kerajaan dewa tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Yordan Fang memandang Michelle Sangguan. Itu karena kalian belum bertemu denganku. Begitu selesai bicara, dia tiba-tiba menghilang. Saat Yordan Fang menghilang, Leo Siang bertiga di belakang Michelle Sangguan juga tiba-tiba menghilang. Boom! Seluruh langit berbintang bergetar hebat. Belato bertiga langsung terpental mundur hingga hampir 1.000 kaki jauhnya. Di sudut mulut ketiga orang itu, noda darah perlahan terlihat. Yordan Fang muncul di depan Michelle Sangguan, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju Yordan Fang. Yordan Fang sedikit mengernyit, berbalik dan meninju. Boom! Langit berbintang di sekitarnya bergetar. Tak jauh di depan Yordan Fang, berdiri seorang pria parubaya. Jodi Zhou. Yordan Fang melirik Jodi Zhou. Tidak disangka ada dewa marsial di alam semesta ini. Jodi Zhou memandang Yordan Fang. Aku pernah dengar tentang dunia akbar Xuan Huang kalian, dan aku dengar bahwa kemanapun kalian pergi, tempat itu tidak akan bisa tenang. Apakah itu benar? Yordan Fang tersenyum sedikit. Itu benar. Jodi Zhou menatap Yordan Fang. Sepertinya kalian akan mampir ke alam semesta chaos ini. Yordan Fang tertawa. Tahukah kamu berapa banyak alam semesta yang telah kami hampiri selama ini? Di antara semua alam semesta itu, banyak dari mereka yang lebih kuat dari alam semesta chaos, tetapi pada akhirnya mereka semua menghilang. Begitu selesai bicara, dia tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, Jodi Zhou meninju. Boom! Diikuti dengan suara ledakan, Jodi Zhou langsung mundur ribuan kaki. Yordan Fang memandang Jodi Zhou dengan dingin. Tidak tahu diri. Begitu selesai bicara, dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, langit berbintang di sekitarnya bergolak seperti air mendidih. Di kejauhan, mata Jodi Zhou dingin. Tangan kanannya perlahan mengepal, dan kekuatan yang dahsyat berkumpul di tinjunya.
Setelah beberapa saat hening, Jody Zhou tiba-tiba menghilang. Boom! Di lokasi, sebuah kekuatan besar merobek ruang hampa, langsung menuju Yordan Fang itu. Mulut Yordan Fang berkedut dengan remeh, lalu tangannya saling bertaut. Boom! Ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, Jody Zhou langsung terhempas lagi hingga ribuan kaki. Melihat ini, wajah Michelle Sangguan sedikit suram. Dia tahu bahwa Yordan Fang ini seharusnya hanya bisa dihadapi Sabta dan Mileye. Sabta memiliki kemampuan pribadi yang sangat kuat, Mileye memiliki banyak trik, dan juga memiliki menara itu. Sekarang, keduanya tidak ada di sini, bagaimana cara mereka akan melawan Yordan Fang? Di udara, Yordan Fang menoleh untuk melihat Michelle Sangguan. Dia sudah akan menyerang ketika seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Michelle Sangguan. Dimasmu. Dimasmu melirik Yordan Fang. Kamu bukan Master Alam Dewa. Muka Yordan Fang tanpa ekspresi. Harus kuakui kalau kualitas Master dari alam semesta Chaos masih sangat bagus. Dimasmu berkata sambil tersenyum, apakah kamu kenal gadis kecil itu? Yordan Fang bertanya, guru kerajaan dewa. Dimasmu mengangguk. Yordan Fang berkata datar, memangnya kenapa? Dimasmu tersenyum kecil, kamu akan menyesal karena meremehkannya. Yordan Fang menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah meremehkannya, kalau tidak, aku tidak akan datang ke alam semesta Chaos sekarang. Mata Dimasmu sedikit menyipit. Karena dia tidak ada di sini, makanya kamu datang. Yordan Fang memandang Dimasmu. Bunuh semua, jangan meremehkan musuh. Begitu selesai bicara, semua pasukan ekspedisi di belakangnya bergegas keluar. Meskipun hanya ada puluhan ribu orang, momentum ini seperti jutaan, terlihat sangat menakutkan. Di bawah, Michelle Sangguan berkata pelan, lindungi kerajaan dewa. Lindungi kerajaan dewa. Di belakang Michelle Sangguan, master yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak, dan saat berikutnya, semua orang bergegas ke kedalaman langit berbintang. Selain pengawal dan pasukan jarak dekat, ada juga pasukan ksatria suci kerajaan dewa dan pasukan ke-9. Selain itu, Master keluarga Tang dan Master klan siluman juga ada. Bukan hanya Master kedua klan ini, tapi juga Master lembaga seni bela diri dan sekte pedang kota Shenwu, Ladiaan adalah pemimpin mereka. Sedangkan Master seperti Dimasmu dan Jody Zhou serta Belato dari kerajaan dewa menahan Yordan Fang. Tidak butuh waktu lama, ekspresi Yordan Fang secara bertahap menjadi semakin jelek, karena dia menemukan bahwa pasukan ekspedisi ini sebenarnya ditindas oleh para master alam semesta Chaos. Secara khusus, para jenius kerajaan dewa dan Ladiaan hampir tak terkalahkan di depan pasukan ekspedisi ini. Kali ini, master di peringkat kerajaan dewa semua ada di sana. Terutama peringkat kerajaan dewa No. 1 Eka Yuan, teknik rahasianya benar-benar menghancurkan dalam menghadapi pertarungan kelompok seperti itu. Di langit berbintang, wajah Yordan Fang menjadi semakin suram. Dia menemukan bahwa dia bukannya meremehkan Raja Kerajaan Dewa, tetapi meremehkan kekuatan kelas bawah Kerajaan Dewa. Atau seharusnya dikatakan sangat meremehkan. Setelah beberapa saat hening, tangan kanan Yordan Fang tiba-tiba membuka, sebuah panah emas melesat ke langit, menghilang ke kedalaman langit berbintang dalam sekejap mata. Melihat ini, muka Michelle Sangguan dan lain-lain sedikit suram. Tak perlu dikatakan, Yordan Fang ini pasti sedang memanggil orang. Michelle Sangguan menoleh, minta pengawal rahasia untuk pergi ke kedalaman bintang. Dalam kegelapan, orang berjubah hitam dengan pisau diam-diam mundur. Michelle Sangguan memandang ke kedalaman langit berbintang, berkata pelan,
Yang Mulia, kamu harus kembali secepat mungkin." Jauh di langit berbintang, Mileye dan Sapta bergerak dengan sangat cepat di atas kapal bintang kaisar. Kecepatan kapal bintang kaisar telah mencapai batasnya. Di haluan kapal bintang kaisar, Sapta berdiri diam, tidak jauh di belakangnya. Mileye duduk bersila, dan pedang penakluk jiwa melayang di depannya. Menggabungkan. Saat ini dia sedang menggabungkan batu roh itu dengan pedang penakluk jiwa. Ini bukanlah masalah sederhana, tapi untungnya pedang penakluk jiwa memiliki jenis yang sama dengan batu roh, yaitu perlu menyerap banyak energi spiritual. Dia perlu menjadi penengahnya. Seiring berjalannya waktu, batu roh dan pedang penakluk jiwa semakin menyatu, dan pada saat ini aura pedang penakluk jiwa sudah menjadi semakin kuat. Saat ini, Jiwani berkata dengan sedikit bersemangat, "Majikan muda, batu roh ini benar-benar sangat bagus. Dengan ini, aku akan dengan mudah melampaui alam dewa." Mileye berkata sambil tersenyum, "Alam apa di atas alam dewa?" Jiwani terdiam sejenak, lalu berkata, "Alam tertinggi." Mileye sedikit mengernyit, "Alam tertinggi." Jiwani berkata, "Ya, itu berarti mencapai batas kita sendiri. Pedang eter di tangan majikan muda seharusnya adalah alam tertinggi puncak. Pedang itu juga telah mencapai batasnya sendiri. Kalau ingin menerobos lagi, mungkin akan membutuhkan majikan muda." Mileye bertanya, "Kenapa harus membutuhkanku?" Jiwani berkata, "Pedang menjadi luar biasa karena manusia. Kalau ingin mencapai pedang fana legendaris, harus mengandalkan tahu pedang majikan muda sendiri. Aku juga sama, kalau aku ingin mencapai level pedang fana legendaris, aku juga perlu mengandalkan majikan muda, jadi aku akan bekerja keras dengan majikan muda di masa depan." Mileye tersenyum sedikit, "Ayo kita berusaha bersama." Pedang penakluk jiwa terus menyatu dengan batu roh. Sekitar 2 jam kemudian, pedang penakluk jiwa tiba-tiba bergetar hebat, dan aura yang kuat menyebar keluar dari pedang penakluk jiwa. Begitu aura ini muncul, ruang hampa langit berbintang di sekitarnya langsung mendidih. Pada saat ini, Sapta tiba-tiba berkata, "Lihat itu." Mileye bangkit, dia berjalan ke sisi Sapta, lalu melihat ke atas. Di kejauhan, sekelompok tentara berbaju hitam dengan memegang tombak panjang sedang bergerak. Saat itu, Sapta tiba-tiba muncul di depan sekelompok tentara itu, dan kelompok tentara itu langsung berhenti. Jenderal mereka menatap Sapta. "Siapa kamu?" Sapta melirik sang jenderal. "Apakah kalian orang dunia Akbar Suan Huang?" Mata sang jenderal sedikit menyipit. "Bagaimana kamu tahu?" Sapta bertanya lagi, "Apakah kalian akan pergi ke alam semesta keos?" Jenderal itu sedikit mengernyit. "Bagaimana kamu bisa tahu? Siapa kamu?" Sapta memandang Mileye. "Kamu kembali dulu, aku akan menahan mereka." Mileye melirik jenderal itu, aura jenderal di depannya sangat kuat, setidaknya itu adalah master alam dewa, dan yang paling penting adalah ada 100 orang di belakangnya, dan di antara mereka, ada sedikitnya 10 orang master alam dewa dan 30 orang alam kaisar. Apalagi orang-orang ini sangat sakti, bukanlah tandingan master alam kaisar biasa, jelas orang-orang ini bukan orang biasa. Mileye berkata, "Kita kerja sama." Sapta menggelengkan kepalanya. "Takutnya sesuatu terjadi pada alam semesta keos. Kamu pergi dulu, aku akan menyusul." Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Hati-hati." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit berbintang yang jauh. Di depan Sapta, sang jenderal menatapnya. "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Sapta tidak banyak omong kosong. Dia merentangkan tangan kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Ngum.
Diikuti dengan suara pedang terdengar, di kejauhan, satu persatu kepala penuh darah terbang keluar. Sekitar 1 jam kemudian, Sabta menyingkirkan pedangnya, dan di depannya, mayat-mayat bergelimpangan. Sabta melirik mayat-mayat itu dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, raut mukanya tiba-tiba berubah drastis. Mileye telah meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Dengan kecepatannya saat ini, dia bisa bergegas kembali ke alam semesta chaos dalam waktu paling lama 2 jam. Sekitar 1 jam kemudian, suara Raja Iblis tiba-tiba terdengar, "Bahaya!" Mileye langsung berhenti. Begitu dia berhenti, alisnya langsung tertusuk. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.